berbagi pengetahuan juga pengalaman mungkin ya. Karena eh, di sini kita dialog aja, jadi nggak bukan seminar, bukan apa workshop dan segala macam, tapi kita dialog di sini kayak ngobrol-ngobrol santai. Jadi kalau ada yang mau nanya, mau menanggapi, eh, silakan. Mbak Dipa pun boleh juga gitu. Kira-kira itu dan bentar lagi kita mulai. Mm-mm. Bentar. Oke. Nah, backgroundnya masih acara kemana? Bentar ya. Oke. Sip. Mbak Dipa tuh posisi di mana sih? Posisi di Domisili. Sukodono, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo Sukodono. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Sukodono. Tapi deket sama Waru, Mas Bagus. Cuma belakang Taman Aloha. Oh, oh Sukodono bagian situ. Ya, 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 jadi ya. kalau nyebutnya orang-orang Wage. Ya, ya, ya. Tahu, Belum tahu. direkam ini, apa udah direkam? Belum, belum, belum. Oke, baik, siap. Oke, oke. Saya rekam sebentar. Sudah deh. Ya, ya, nggak apa-apa. Oke, selamat datang teman-teman di Kumpul KBM seri ini. Ya, saya lupa serinya yang berapa. Tapi malam ini kita kedatangan Bu Dipa. Beliau di medium cukup aktif, bahkan aktif sekali. Ya. Oh, dan nanti kita ngobrol-ngobrol. Sebagai awalan deh, Mbak Dipa, ya. Eh, Boleh dong cerita latar belakangnya, lalu nulis tuh sejak kapan? Gitu. Mungkin latar belakang nih, mungkin dulu sekolahnya, mungkin kuliahnya seperti itu, dan aktivitas saat ini. Baik. Ya, saya nyapa teman-teman dulu ya, Mas Bagus. Ya, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Mas Bagus ya malam ini. Ya, Alhamdulillah kesempatan sama Allah dan dikasih ruang ini. Teman-teman juga bersedia hadir. Kalau cerita kepenulisan tentang saya ya berarti saya di medium. hmm, Karena sebelum saya di medium Mas Bagus ya itu ibaratnya belum memulai aktivitas menulis yang bisa dianggap bernilai. Jadi istilahnya cuma ya nulis untuk eh, majalah kampus pernah, nulis hmm, dimuat di koran juga pernah, dapat honor juga pernah, cuma koran lokal. Dan ketika saya berusaha ngirim ke Kompas, itu yang hmm, saya dapat surat yang tebel, surat cinta dari Kompas. Dari redaksinya, jadi belum masuk naskah saya dan saya sejak itu nggak pernah kirim lagi karena keburu menikah. hmm, Kayak gitu. Jadi, tapi saya terus langganan Kompas itu dari sejak menikah sampai tahun 2021 kemarin saya langganan Kompas. Jadi hampir hmm, 20 tahun. ya, Off-nya ya, ya. langganan Kompas pun hanya gara-gara mereka sudah tidak di jalannya lagi ya. Jurnalismenya sudah Ya, beralih memihak pada salah satu pihak gitulah. hmm. Jadi kalau cerita kepenulisan ya saya berarti mulainya baru di medium ini. Berarti Gitu Mas waktu Bagus. waktu sekolah apa nggak pernah iseng nulis gitu? Cuma di majalah dinding aja. Oke, ya, ya, ya. Itu apa karena zaman sekolah suka baca gitu? Saya pembaca majalah yang baik dan pembaca koran yang Hmm, baik. hmm, Iya, hmm, kalau buku itu malah zaman SD itu buku-buku balai pustaka. oke. Ini kalau majalah itu mulai dari majalah Hai, majalah Aneka, Anida, Hmm, hmm. Umi, Tarbawi. Yang Wah, sebelumnya itu waktu saya masih kecil, bacaan saya itu malah ngeri. Jadi saya itu baca majalah itu Jakarta-Jakarta, tahu nggak teman-teman? ya, 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 Terus baca apa? Sarinah Kartini. ya. Korannya itu Jakarta, Hmm, Pos Kota korannya Mas Bagus.
Ya, ya, ya. Ya Itu itu saya berarti berarti masa kecil ada di mana, Pak? di Jakarta. Oke. Iya, iya, iya. Dan akses semua bacaan itu karena orang tua kah atau keluarga memang punya banyak bacaan atau gimana? Iya, Bapak guru, terus Hmm. ya ada bacaan gitu di rumah. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, memberanikan diri mulai nulis dari kecil itu eh, masih ingat nggak sih waktu itu aspirasinya apa atau mungkin oh saya suka nulis eh, untuk tugas misalkan atau untuk Iya, bener. cuman hanya Cuma buat, untuk tugas cuma kah buat gitu? tugas. Iya, Hmm, cuma buat tugas aja hmm, Mas Bagus. hmm, Soalnya sekalipun ada Bobo, saya nggak pernah kepikiran untuk kirim ke Bobo kayak gitu. Dulu oke. aksesnya lebih banyak ke majalah Kuncung kayak gitu. Pokoknya Hmm. akses ke Bobo tuh udah keputus. Saya Iya, udah iya. pindah ke Jawa Tengah, akses ke Bobo udah keputus. Saya lebih banyak baca majalah-majalah kayak Hmm, Sting saya Kuncung itu. iya, 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 iya. Berarti lebih banyak baca ya? Betul, saya pembaca yang baik. Hmm. Nah, waktu kuliah apakah juga sama? Biasanya kan kalau udah kuliah aktivitas nulisnya jadi lebih banyak tuh. Ya mungkin tugas juga, mungkin juga ada kompetisi dan segala macam. Kalau di kuliah, kuliahnya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Ekonomi, akuntansi. Oke. Dan saat itu nggak banyak nulis gitu. Saya banyak ikut ormek waktu itu Mas Bagus. Jadi aktivitas Hmm, saya itu di hmm, diskusi, bukan di menulis. hmm. Sekalipun Nah, saya sering bikin press release ya, buat demo itu hmm, hmm, biasanya saya kebagian bikin press release. hmm. Oke. Tapi kalau di Ormek kan bukannya teman-teman banyak berdialektika dalam bentuk tulisan. Apakah waktu itu Tidak, tidak ada berarti ruangnya? dalam bentuk ngomong. Oke, iya sih ngomong juga ya. Iya, iya, iya. Nah, terus kemudian perjalanan panjang cuman baca, jarang nulis gitu kan. Nemu medium gimana ceritanya? Jadi saya ikut sebuah komunitas dan ada salah satu temen yang menaruh tulisannya di Medium, saya baca, saya langsung ikut nulis di situ. Karena saya kaget ya, saya Hmm, nulis kan hmm, lewat hmm, aplikasi HP. Kok hmm. semudah ini gitu kan? Ini nggak kayak Ya, ya, Blogspot, kayak WordPress, nggak kayak Kompasiana gitu. ya, ya. Akhirnya saya nulis di situ, begitu saya nulis, baru Hmm. tulisan kesekian itu sudah ada yang ngasih claps kan Mas Bagus kan? Ya, ya, ya. Saya baru sadar, ini ada orang banyak di sini. Begitu Ya, dan ya, mulailah kisah block walking itu gitu ceritanya. ya, 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 ya. Berarti dulunya cuma tahu kalau ada Blogspot, WordPress, dan nggak nulis di sana. Nulis dikit, Oh, tidak membandingkan. Saya kan hmm. terinspirasi dari kambing jantan itu ya, Ya, ya. Raditya Dika. Hmm, Saya sebenarnya pengen banget ngembangin bisa kayak beliau, cuma hmm, aktivitasnya kan hmm, sudah kebanyakan UMKM. Sudah hmm, ibu, waktu Raditya Dika apa keluar bukunya itu, saya udah ibu hmm. itu, jadi nggak bisa, Ya, ya, itu udah nggak bisa megang. ya, ya, ya. Oke. Tapi tapi anu kan berusaha untuk mengenal oh ada blog gitu ya. Ya kan. Kemudian Saya lebih suka ke Kompasiana, Mas Bagus. oh malah di Kompasiananya malah. Iya, iya. Hmm, oke, oke. Berarti ini menarik gitu kan. Karena Kompasiana eh, sejauh yang saya tahu gitu kan punya karakteristik seperti Medium. Cuman Medium itu global gitu kan ya. Sementara kalau Kompasiana lokal domestik gitu kan. Nah, beralih ke medium itu apa cuman gara-gara kemudahan itu tadi, Mbak Diva? Iya, bener. Oke. Ya Saya Mas ada Rival, impian. Ada hmm, impian yang saya sudah kubur lama ya, oke, sebenarnya. gitu. Iya. Saya Impiannya apa tuh? pengen bikin cerita yang menginspirasi ala Asma Nadia kayak gitu. Hmm. Kok Mas Rival kok angkat tangan? Iya, iya. Iya, Gimana, iya. gimana? Ini saya manggilnya Mbak atau Ibu nih? Enggak aja. Ibu ya, Bu ya. Ini sih Bu lebih tertarik dengan tulisan-tulisan Ibu belakangan ini. Mungkin beberapa bulan terakhir gitu ya, aktif banget bener seperti yang dikatakan Mas Bagus. Wah, aktif banget sampai variatif gitu. Cuma saya penasaran aja sih kalau misalkan dari Ibu sendiri apa ya kayak bidang favorit Ibu gitu yang jadi salah satu fokus Ibu dalam menulis itu sendiri. Mungkin kan
apakah seputar dunia perempuan kah gitu, ke fokus atau justru ke parenting kah gitu. Dari minat yang ibu punya kan, kalau misalkan saya lihat-lihat di Medium kan tulisan ibu tuh ya kadang sesekali juga ada bahas tentang kesehariannya gitu. Nah ini kan secara langsung nih biar jelas juga. Nah kalau dari ibu sendiri tuh fokus atau bidangnya tuh di mana ya Bu ya? Saya sebenarnya pengen banyak nulis tentang bisnis. Oh, Yes, oke. Makanya oke. kita bikin publikasi cuan itu kan, cerita uang dan perekonomian. Iya, iya. Jadi itu Oh, aktivitas keseharian saya yang saya praktekkan, tapi secara teori itu malah hilang, malah Hmm, terhapus karena kan kita banyak aktivitas fisik ya, kerja ya. tenaga kan kalau saya. Jadi saya tuh pengen ini keilmuan saya kemana larinya? Yang saya Hmm, dulu baca kan semua buku ekonomi kayak gitu kan. ya, ya. ya. Malah saya tuh concernnya ke ekonomi Islam loh Mas Bagus. Oh, oke. Dan buku ekonomi Islam cuma ada satu sih di rumah, yang lain nggak ada semua. Tapi Buk, saya tuh pengen eh, bener-bener nekunin itu. Jadi saya tuh pengennya cuan ini tuh bisa bisa maju. hmm, Tapi ya, ya. belum. Bahkan draft untuk cuan itu numpuk, itu mau nyelesain itu susah. Jadi kalau saya susah bikin tulisan tentang cuan, saya tuh nulis yang sederhana tentang keseharian, yang jatuhnya saya publikasikan di Peran kayak gitu. Ya, ya, Oke. ya. Itu Mas Rival. Hmm, Berarti bidangnya lebih ke ekonomi gitu ya, Bu ya? Karena emang Pengennya gitu, ya. ya, oh, Harapannya. oke, oke, oke. menarik sih Bu. Jadi akhirnya dari ekonomi menyambi, keseharian juga menyambi ya, Bu ya, sekalian. Emang kalau 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 aktivitas bisnisnya apa sih, Mbak Dipa? Kalau boleh tahu. Oh iya, betul. Saya kuliner. Kuliner, oh makanan Kuliner, ya. tapi penjualannya dipisah. Saya bagian produksi di rumah, nanti ada Hmm, outlet di hmm. mall. Terus produksi di rumah Oke. ini saya kerjain itu sepanjang waktu semau saya, Mas Bagus. Jadi tempat Ya, favorit ya. saya untuk produksi di dapur. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, Begitu. ya. Oke, skalanya cukup besar sih. Nah, itu menarik ya. Tapi masih punya impian eh, nulis gitu ya. Kira-kira sebenarnya aspirasinya apa sih, Mbak Dipa, tentang nulis gitu? Kenapa pengen jadi penulis? Iya. Hmm. Atau kenapa sekedar pengen aktivitas nulis, Mas Bagus? Eh, Tadi kan pengennya kan mirip seperti Raditya Dika gitu, terinspirasi dari itu juga gitu kan. Oke, iya. Nah, apakah sampai di level nanti bakal nulis buku gitu misalkan? Ataukah cuman memang ngeblok aja gitu? Yang mana nih? Kalau untuk sementara kan jadi mediumers ya. Tapi Ya. saya harapannya kan setelah saya terlatih untuk menulis, Mm, mm, alur gagasan ide di pikiran itu bisa saya tuangkan gitu loh. Sehingga saya tuh bisa, ide saya tuh bisa diterima dalam skala yang lebih lebih apa ya, lebih utuh dan lebih luas. Jadi punya buku misalnya, dan buku itu mm, bukan buku mm, yang biasa karena saya secara kepakaran nggak punya ya. Jadi buku itu mm. misalnya novel, novel fantasi sekalian misalnya kayak gitu Mas Ya, Bagus. ya. Mm. Nah itu nanti bisa diterima kalau bisa kayak J.K. Rowling. Kalau ngimpi kan sekalian ya. Ya, Nah jadi oke. saya itu di medium ini latihan. Oke. Nah Iya, iya, pengennya iya. gimana? Pengennya jadi J.K. Rowling. Nah gitu aja deh, kan Mm, gampang mm, ya. mm, mm, Inspirasinya mm. di situ. Nah, kenapa nggak mulai nulis fiksi saja? Kenapa nulisnya non fiksi? Itu keseharian saya, nanti saya akan tetap nulis non fiksi sekalipun saya jadi novelis. Misalnya memang Hmm, fikih. ya, 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 ya. Saya itu kekurangan kata-kata Mas Bagus. Jadi kosakata itu Hmm, kalau udah mulai nulis itu mampet. ya. Padahal kalau Hmm, untuk penulis non fiksi, mereka itu menurut saya harus lebih kaya dalam kosakata. ya, ya. Oh, Nah, jadi saya itu kalau fiksi, kalau ya, sastra. Oh, masih ya, ya. masih benar-benar latihan dari Tarvini. Makanya saya mengeksplorasi semua ceruk kan. Saya nulis di sini, Hmm, di sini, di hmm, sini kayak hmm, gitu. hmm. Bahkan saya udah mau mulai belajar filsafat gitu loh. Iya, iya, Luar iya. biasa, Bu. Iya, iya, iya. Filsafat. Kalau fiksi memang kekayaan bahasa, kosakata itu jadi penting sih, Bang. Karena terutama bagian mendeskripsikan ya. Karena kalau fiksi kan imajinasi, dan imajinasi perlu deskripsi yang cukup akurat gitu. Walaupun nggak faktual gitu kan ya teman-teman ya. Nah, tapi yang menarik adalah Mbak Dipa saat ini itu tadi yang tadi dibilang ternyata eh, mengonsumsi dan berlatihnya itu di mana-mana gitu kan ya. Sekarang publikasinya apa aja Mbak Dipa sekarang yang Yang pertama, diinisiasi? ya yang pertama dulu peran ya, perspektif perempuan. Mm, 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 Itu memang saya tuh
awalnya bikin perspektif perempuan itu sekedar untuk bertahan di medium. Mm, 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 Jadi dalam arti ini kok kayaknya pengen udah sih ngapain sih nulis gitu karena mm, keseharian mm. saya kan udah padat ngurusin anak, dapur gitu kan, Ya, ya, outlet gitu kan. Ini nulis kok ngabisin waktu gitu. Jadi saya malah bikin publikasi itu. ya, Dan ya. waktu bikin publikasi juga saya seriusin. Saya langsung bilang, "Ayo kirim naskah ke publikasi, saya kasih hadiah buku" gitu kan. Oke. Nah, Ya, ya. gara-gara kasih hadiah buku itu, waktu habis lebaran saya pengen hiatus. Tapi saya udah janji mau kasih hadiah. Ya, Akhirnya ya. saya nulis lagi. Habis pertengahan April itu akhirnya saya nulis lagi Mas Bagus. Ya, Karena udah ya. janji itu gara-gara itu bener. Jadi perspektif perempuan membuat saya bertahan di medium. Wow, Nah, oke. terus ada lagi dari sini saya udah mulai nyaman ngobrol sama seorang teman di Hmm, medium. Akhirnya saya bikin cuan, bikin berbagi dan berdampak gitu kan. Ternyata hmm, yang bersangkutan hmm. bagus. Ya, ya. Jadi ya udah saya ngumpulin teman-teman yang menurut saya sevisi dalam cuan. Ada Mas Ida, ada Mas Hmm, hmm, Heri, hmm, hmm. ada Bang Fadlan, terus sama Mbak Ya, Felisa ya. terakhir. Itu yang dicuan. Terus yang di berbagi dan berdampak ini dari awal saya tuh ngajak teman-teman tuh yang unik memang. Ya, Nah, ini Mas Alafi datang kayaknya ya. yang Halo Mas mana? Alafi, I'm Nasir Alafi. Halo. Oke. Oke, Ya, mungkin ya, ya. lagi Ah, nyambi apa. ah, Terus ah. ini ada Mbak Dewinta datang juga. Hmm, hmm, hmm. Mbak Dewinta Ya, ya. datang, yang belum datang Mas Denny yang bikin publikasi itu loh, Mas Ya, ya. Mas Denny yang Filsafat bikin ya. pamflet. Ya, anak filsafat. Hmm, hmm, Sama hmm. Mas Firman Malika. Ya, 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 ya. Oke, Banyak ini, itu apa banyak banyak. pertimbangannya kenapa kemarin bikin publikasi. Berarti tiga itu ya? Yang satu lagi yang publikasi Eh, pribadi yaitu Kumcer Dinara. Memang saya latihan fiksinya itu. oke. Memang Oh, saya masukkan latihan fiksinya malah publikasi. di situ. Ya, ya, Iya, ya, ya. betul. Iya sih, saya sempat lihat sih kayaknya yang pembicaranya itu. Oke. Ini dengan mimpi yang besar ya, teman. Menarik Mbak Dipa gitu kan ya, pelatihnya maksimal. Nah, tapi akhirnya pertanyaannya kan dengan aktivitas itu tadi gitu kan ya, bagi waktunya untuk nulis gimana Mbak Dipa? Ini mungkin juga pertanyaan dari teman-teman yang banyak nih. Dengan kesibukannya masing-masing gitu kan. Mbak Dipa juga sibuk gitu kan, nyempatin nulisnya tuh kayak apa sekarang? Jadi saya nulis pakai HP, pakai gawai, Hmm. bukan pakai laptop. Jadi saya nulis itu sedikit-sedikit. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ada waktu saya ambil waktu mungkin dapat satu paragraf Hmm. dan Hmm. idenya pun loncat. Jadi misalnya ini aku dapat ide yang ini nih, tema perempuan, saya tulis. Nah, ini dapat ide yang ini tentang menulis. Jadi misal saya kirim tulisan ke KBM ya Mas Bagus ya. Itu Ya, bisa ya. jadi minggu loh nulisnya. Hmm. Oke. Jadi nulis itu pelencar-pelencar gitu. Tapi kadang nanti Hmm. kalau udah waktunya tenggatnya habis, saya duduk manis, 30 Hmm. menit harus selesai ini tulisan kayak gitu. Hmm. Itu bisa dan itu pasti jatuhnya ke peran tadi yang saya cerita, ke perspektif Ya, perempuan. ya. Cuma Hmm. ini belakangan saya agak rempong di editor B dan B ya, Hmm. Hmm. berbagi dan berdampak ya. Jadinya kayaknya ada yang lengkap, ada yang kelewat di satu hari nggak terbit gitu kayaknya. Hmm. 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 Nah, Gitu. itu kan banyak naskah ya. Itu kan banyak naskah. Tapi idenya sendiri gimana kalau Mbak Dipa biasanya? Dapat ide tuh pas mungkin lagi ngapain kah? Atau mungkin dari baca? Atau dari nangkepnya gimana Mbak Dipa? Ide-ide yang Kebanyakan berseliweran. pengalaman Mas Bagus, Hmm, ya, ya. pengalaman pribadi karena kan memang udah berumur ya. Oke. Jadi Ya. dari baca punyanya teman, tulisannya teman, saya Hmm. kaitkan dengan pengalaman dan itu pun ada Hmm. lebih dari 100 draft yang nggak bisa dikembangin sampai sekarang. Wah, banyak sekali. Satu setelah. Iya, iya, iya. 100 ini saya publis tuh 130 lebih. Oke, oke. Produktif sekali. Iya, iya, iya. Berarti dari apa yang disaksikan kemudian dikaitkan dengan perspektif pribadi seperti itu ya Mbak Dipa, ya? Betul, dan itu masih banyak banget yang belum bisa dieksplor. Hmm, oke. Sebenarnya kemarin Mas Firman tuh bikin ini, publikasi otomat namanya. Saya udah gabung Hmm. juga di situ. Oh ya, kendaraan ya. Itu, iya, itu tuh idenya udah banyak banget, terutama tentang ini ya, transportasi online, kemudian perubahan energi dari bensin ke listrik, terus nanti ke hidrogen, kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Itu menarik semua, Mas Bagus. Dari sisi Oh, konsumen loh, bukan dari sisi iya, apa iya. pengambil kebijakan atau mereka yang bekerja di sana, Hmm, bukan hanya sebagai hmm, konsumen aja. Ngelihatnya itu sudah menarik banget buat saya. hmm, hmm. Iya, iya, iya.
Oke, Mas Rival angkat tangan mau nanggapi? Itu sih tadi Mas mau menanggapi pernyataan dari Bu. Tadi kan bilang ya Bu ya, kalau misalkan nulisnya tuh kadang nunclak-nunclak gitu ya. Kayak misalkan di jeda habis sesekali ada luang waktu baru nulis lagi gitu. Itu kan ada waktu yang terjeda itu ya. Nah, kalau saya sendiri ya Bu ya, yang pengalaman saya sendiri ketika nulis kayak di jeda-jeda itu akhirnya bagi saya bisa jadi ide saya tuh terpotong gitu loh. Nggak menyatu dengan apa yang ide sebelumnya gitu loh. Nah, kalau Ibu itu gimana ya maksudnya bisa istilahnya dari terjeda itu ide itu masih istilahnya idealis sama saklek gitu loh, nggak berubah-berubah gitu. Maksud saya kayak misalkan analoginya ketika kita ngerjain skripsi ya, kalau misalkan kita udah ditinggal 2 bulan atau 3 bulan pasti kita harus nge-review dulu kan, nge-review dulu bab satu bab dua, soalnya kan kayak nanti runtutan analisisnya itu harus sesuai juga gitu loh. Ini kan satu wacana yang istilahnya punya poin inti gitu loh. Kalau kejeda-jeda itu kan kayak akhirnya bagi saya nggak bisa, kalau nulis itu harus dalam satu waktu harus tuntas gitu tuh. Kalau Ibu gimana ya itu bisa seperti itu? Oke, tulisan saya panjangnya cuma 3, 4 sampai 5 menit, Mas Rival. Hmm. Jadi ketika Hmm. kejeda pun itu nggak berat gitu loh. Saya cuma Hmm. ngeliat, udah berapa kata nih, mau dikembangin Hmm. lagi atau cukup, gitu aja. Dan saya Jam. sering tuliskan untuk cukup saja. Jadi, oh udah 500, udah 600, udah 700. Ya udah, jadi Hmm. sesederhana itu untuk medium. Jam Hmm. terbang berarti ya Bu ya, jam terbang Ibu udah jauh lebih eh, banyak kali ya maksudnya dalam Gini, menulis dan kan, seperti itu. kan ada apa Mas? Ada, pokoknya pilih antara terbit atau sempurna gitu kan ya. Ya, Hmm, Saya pilih kuantitas, kuantitas. bukan ya, ya. kualitas. Bukan Ya, kualitas kenapa? sih Bu. Iya, saya latihan gitu loh. Oke, oke, oke. Makanya kekuatan saya itu di block walking, karena saya sadar tulisan saya itu sebenarnya kualitasnya tidak terlalu baik. Hmm. Saya tuh belum bisa menyajikan data, pengennya ngasih data, tapi saya belum Ya, bisa menyajikan. Terus nanti cuma opini yang ringan, tapi katanya teman-teman tuh nadanya berapi-api gitu, jadi cenderung persuasif. Ya, ya, ya. Cenderung persuasif. Mas Bagus udah baca tadi, gimana Mas Bagus? Baca yang mana? Saya baca Yang ini tulisannya Mbak Dipa banyak banget. penulis, penulis, siapa bilang penulis nggak pengen populer? Oh iya, ya. Itu saya baca. Itu provokatif sih kalau buat saya. Ya kan? Provokatif. Tapi masuk gitu ya, masuk akal. Nah, ini kaitannya dengan kuantitas ya. Kuantitas emang sebenarnya untuk menulis yang dikejar sebenarnya dari kuantitas. Dari kuantitas nanti akan muncul kualitas sebenarnya. Nah, Mbak Dipa Amin. juga melakukan itu gitu kan ya. Itu Rival mungkin juga perlu melakukan itu sebenarnya. Nah, katakanlah tadi pertanyaannya adalah eh, apa ide yang meloncat gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Dipa menurut saya lebih karena kejujuran ya. Kejujuran itu maksudnya jujur dengan apa ide itu tadi gitu kan. Kemudian langsung tuliskan dan tidak disensor. Maksudnya tidak disensor tuh ya langsung jadi, nggak diedit, nggak dihapus, tapi langsung dipublikasikan. Itu yang mungkin sering bikin penulis-penulis teman-teman terlalu sibuk dengan satu ide gitu kan ya, atau satu satu argumentasi. Nah, karena nggak jujur dengan diri sendiri, biasanya akhirnya malah eh, dibuang, diganti, ya, diganti. Salah satunya adalah faktor waktu biasanya gitu kan. Oh kemarin ngomong gini gitu kan, sekarang kok gini gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kuncinya mungkin jujur dulu lah sama apa yang dipikirkan. Dipikirkan, kemudian mungkin kalau mau ngejar konsistensi, ya jangan nunda-nunda. Nah, gitu sih. Nah, mungkin juga Mbak Dipa juga juga gitu kan ya. Mungkin karena pertimbangannya nulis di HP karena supaya tidak ditunda lagi kan. Iya, Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, gitu. Dan itu apakah yang menarik adalah Mbak Dipa nulis gitu kan. Itu nulis sudah tidak menunda. Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya adalah interaksi di medium itu membaginya gimana? Karena saya lihat Mbak Dipa tuh interaksinya hampir di semua tempat di medium Indonesia gitu ya. Itu gimana benar, tuh ngatur waktu ya? benar, benar. karena saya mediumers, saya nggak punya IG
FB atau yang lain, TikTok dan Oke. YouTube. Sosial media Ya, cuma ya, satu, ya. Ibu. Cuma Iya, Medium. nggak sosial media, medium aja. Ya, 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 Berarti ya. tiap hari intensitas buka mediumnya tinggi ya di handphone. Ya, nomor satu tuh YouTube, karena itu anak-anak saya yang buka. Ya, ya. Jadi kalau HP ini nggak dipinjam anak-anak, saya tuh bisa 24 jam di medium. Waduh, Wow. Tapi kayak WhatsApp gitu Ibu nggak pakai juga apa gimana? pakai Setelah lah. medium itu malah Telegram loh, Mas. Habis Telegram baru Oke. WhatsApp. WhatsApp. Oke. Itu Ya, kayak ya, buat chattingan doang ya. WhatsApp itu pesanan order ya, ya. buat bisnis. Mm-mm. Malah Iya, iya, cenderung ke Telegram pakainya sekarang setelah di medium. iya, iya. Ya Tapi menarik. kalau boleh tahu Bu, alasan tersendiri nggak pakai, bukan nggak pakai ya, mungkin off sosial media gitu Bu. Itu apa ya Bu ya? Nggak mau capek, Reasoningnya. nggak mau Oh, nggak capek. mau, Mbak. Saya Nggak mau capek informasi Bu. ngurus anak aja ya, itu pikiran udah banyak. Ya, ya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak punya waktu untuk ngurus temen, untuk ngurus berita, itu sebenarnya saya nggak punya waktu. Jadi ketika saya di medium membaca tulisan teman-teman, saya tuh membawa gelas tuh setengah kosong istilahnya ya. Nggak saya Hmm. kosongin, nggak saya penuhin, tapi setengah kosong. Dalam arti saya tuh siap untuk menjadi sahabat teman-teman di medium itu dalam sebuah proses bahwa ini tuh bagian dari komunitas. Hmm, hmm. Jadi kalau saya itu bisa menjadi bagian dari komunitas, komunitas ini tumbuh, tulisan saya juga tumbuh. Ya, ya. Istilahnya medium sebagai sebuah blog yang besar gitu ya Mas Bagus ya, Mas Ya, Rival ya. ya. Itu tuh bisa membuat nama saya juga besar di situ kalau saya terjun 100% ke dalam komunitas ini. Hmm. Jadi saya membaca tulisan teman-teman itu sebenarnya menambah beban pikiran, tapi saya udah siapin. Pakai setengah Hmm. gelas kosong tadi loh Mas Bagus. Jadi, Ya, oke, ya. ayo baca. Oh, kamu ternyata butuh didengarkan gitu. Terus saya baca yang lain. Oh, ini isinya ilmu. Saya Hmm. baca yang lain. Oh, ini isinya keluh kesah. Nggak apa-apa, saya baca semuanya dan saya bahkan berusaha mengenali mereka gimana dan bagaimana. Ya, ya. Mas Rival, saya dulu sering baca punya Mas Rival waktu bulan Januari, Februari ya. Akhir-akhir ini kayaknya jarang ya Mas Rival ya. Saya kayaknya Mas Rival juga jarang Iya juga Bu. nulis kok. Iya Bu, benar-benar. Ya kan, jarang nulis kan. Soalnya kayak gitu semakin kita jarang nulis, semakin nggak keluar di beranda. Hmm. Iya sih. Iya, Kayaknya, algoritma kayaknya, juga ya. seperti itu sih. Benar, benar. eh itu jadi jadi hal yang benar-benar dedikatif ya teman-teman ya. Karena kebanyakan kita mungkin dapat ide, dapat inspirasi mungkin dari sosial media gitu ya. Tapi ketika Mbak Dipa ternyata menghabiskan waktunya cuma di medium gitu ya. Dan mungkin karena juga kesukaan baca kali ya Mbak Dipa ya. Iya benar, karena dari awal udah jadi pembaca, betul. Jadi Sekarang saya eh, masih baca majalah juga kok Mas Bagus. hmm, iya kalau koran ya lebih fokus kali ya, gitu ya. Tapi lebih fokus gitu kan. Nah, memang medium tuh jadi hal yang menarik karena itu pertengahan antara dia platform membaca dengan platform media sosial kan. Nah, sisi media sosialnya tetap ada, jadi interaksi sesama penulis jadi tetap hidup gitu kan. Pembaca dengan pembaca juga masih bisa interaksi. Tapi bedanya dengan media sosial saat ini kan, media sosial itu kan bacaannya pendek-pendek ya, Bu Dipa ya, Mbak Dipa ya. Iya, Jadi kalau suka baca, kecenderungannya sebenarnya baca sosial media itu melelahkan. Karena kita harus berpindah-pindah terus nih, sangat banyak yang harus dikonsumsi, misalkan kayak gitu. Nah, sementara kalau di medium, satu topik, satu pembicaraan, satu naskah gitu, kita selesai, kita dapat inspirasi seperti itu yang mungkin juga bisa mengenal penulisnya. Nah, dari iya. banyak 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 bacaan itu Mbak Dipa atau gitu kan, ada nggak sih yang buat Mbak Dipa berkesan sekali sampai sekarang dari mungkin awal medium sampai sekarang mungkin ngelola banyak publikasi dengan banyak teman. Berkesan tulisannya atau orangnya nih, Mas Bagus? Tulisannya, tulisannya Tulisannya dulu ya. deh, tulisannya dulu deh. Soalnya tulisan sama orang itu jadi satu kalau di medium Ya, ya. biasanya, Jadi ada biasanya. satu judulnya Lokalisti Hmm. itu yang di hari Ibu dulu tadi waktu bulan Desember bikin saya nangis. Hmm, Terus oke. tulisannya Mas Nabi Mantara bulan Januari tentang
sepulang kerja itu bikin saya nangis. Ya, ya, Terus ya. tulisannya, kalau Mas Bagus ilmu semua nggak bikin nangis Mas Bagus. Tulisannya Mas Firman tuh begitu dia muncul, Mas Firman Ya, Malika ya, begitu dia muncul heeh. tulisannya tuh langsung kena. Hmm, ya, ya. Ya, ada Hmm, yang bikin hmm, nangis kok, tetap ada yang bikin nangis satu. hmm. Cari sendiri deh. Ya, Terus ya, ya. eh, yang lagi cocok nih Mas sama Mas Denny yang filsafat ini sekarang. Hmm, Dari mulai gayanya dia nulis, hmm. pilihan katanya yang kadang lucu gitu ya, Ya, terus ya. sampai ke karena dia Oke. kan filsafat agama sebenarnya Mas Ya, ya. Denny itu. Hmm, Jadi udah cenderung cocok dengan apa yang udah kita konsumsi selama hmm. ini, bukan Ya, ya. filsafat yang nggak tahu gitu loh. Hmm. Gitu itu yang kena itu sih. Terus kalau teman-teman kan kayak Mbak Putri itu kan cerpennya kemarin bikin cerbung itu kan juga lumayan menyita perhatian ya. Ya. Terus Mbak Dewinta itu juga yang saya ingat tuh juga cerpennya. Bikin ketawa waktu itu cerpennya yang Tukiem kalau nggak salah. Mbak Dewinta punya keahlian buat bikin cerpen sebenarnya. Kalau mau meracik kehidupan sehari-hari dalam cerpen tuh dia malah lebih ini, lebih bisa dibaca. Terus kalau tulisan tentang perempuan tuh malah dari Mbak Dewi waktu saya awal-awal di Medium itu. Dia suka Oke. tulisannya Mbak Dewi Cahyanti. Ya, ya. Gitu. Terus Mas Rival dulu saya ingat banget ya, sering bahas MPP ya. Ya, Sebentar Mas, Donat Crispy rasa coklat siapa sih? nggak tahu, saya juga bingung ini siapa. Mau komen nggak Donat Crispy rasa coklat? Oke. Jadi banyak banget ya yang diingat ini, menarik ya karena mungkin ketajaman ingatan juga ya. Saya sebenarnya kalau urusan perasaan tuh agak susah mengingat karena saya membacanya naskah sebagai naskah dingin biasanya gitu kan. Tapi Drak juga ya, Mas Bagus ya. ah, karena terbiasa secara berpikir secara jurnalisme, Budi Pak. Ya kan, jurnalisme kan biasanya memang mendinginkan situasi kemudian untuk mengedepankan objektivitas gitu, Oh, seperti itu pendekatan saya biasanya gitu Pak. Ya walaupun tetap saja saya kan tetap manusia ya, biasanya juga ada tulisan-tulisan yang cenderungnya kalau emosi saya biasanya lebih sering kena itu yang sifatnya nakal dan jenaka gitu ya. Itu emosi kan, tetap tetap emosi tapi saya tertawa seperti itu ya, walaupun yang mungkin mana tuh Mas Bagus? mungkin Misalnya. mungkin getir gitu ya. Kalau tulisan saya lupa ya, soalnya kalau di Medium kan penulis komedi itu sedikit ya. Saya pernah baca cuman saya lupa yang mana itu, karena baru-baru yang mungkin generasi Agustus tahun tahun lalu sampai Agustus tahun ini gitu kan, penulis komedinya sedikit. Nah, ini yang saya mungkin beberapa kali ketemu penulis yang mungkin gayanya agak sedikit komedi gitu kan. Ayo nulis lagi dong gitu. Saya gitu biasanya. Itu Gitu. Bang Buaya Dayat itu juga enak tulisannya. Nah, iya Kang Dayat. Yang mudah dicerna terus dia juga punya pilihan kata yang lumayan Mm-mm. informatif, yang lumayan mudah menyampaikan apa tuh ya bahasanya Ya. ya. Mm-mm. Nah, kemarin Ya, pekan lalu itu kan yang diundang Dan Makarian. Dan Makarian itu ternyata dia penulis kreatif yang cenderung komedi memang. Dia juga bilang, saya kok stand up comedian Mas gitu. Oh, ternyata dia memang punya kemampuan di komedi. Kemarin saya juga bilang, ayo nulis lagi gitu kan. Saya tunggu-tunggu lah gitu. Tuh. Tapi ini teman-teman juga terbuka loh kalau punya eksplorasi nulis komedi, karena di Medium tuh terutama Medium Indonesia ya, tulisan komedi itu sedikit ya. Kalau di luar negeri saya ngikutin beberapa publikasi yang memang penulisnya para komedian. Nah, itu memang ada gitu. Cuman ya bahasa Inggris gitu kan. Nah, bahasa Inggris kendalanya mungkin yang nggak terlalu mahir bahasa Inggris, ya mungkin jadi komedinya nggak nggak lucu ya terlalu, Mas. ya mungkin komedinya nggak terlalu nyambung kan gitu ya. Tuh. Iya. Harus belajar bahasa Inggris dulu, Mas. Iya, Info belajar bahasa Inggris gratis. seperti itu. Nah, eh, nah itu kan tadi tulisan-tulisan terkesan ya. Kalau secara pribadi sosok gitu, Mbak Dipa ada nggak sih penulis yang eh, mungkin dari baca tulisannya kemudian
berkesan sekali dengan sosoknya penulis gitu. Ada nggak? Udah tadi saya sebutin. Oh, semuanya. Oke. Udah ya. Ya, 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 ya. Jadi ada Lokaliste, kayaknya saya perlu undang juga sih, gitu kan. Belum mau ya beliau. Kak siapa Atau itu belum namanya, lagi. Mas? Mbak Kak, Tiara kan ya? Kak Tiara, Iya. oh iya, Kak Iya Tiara. kan, Iya Mbak betul. Tiara kan. Tapi kayaknya dia bakal sulit. Enggak, beberapa kali kumpul KBM datang kok, gitu kan. Enggak, maksudnya buat jadi itu belum diundang tak Mas, belum ada plan ya? Belum, belum, Oh belum, emang belum, belum ada plan ya. Iya belum. emang sering ikut sih, cuma Hmm, bener ya. hmm, hmm. Iya. Terus kalau kalau saya sih cenderung suka dengan eh saya nggak tahu nama aslinya ya, Mbak Morvin lah. Mbak Morvin Oh dia iya, aku dengan pernah diundang. ya kalau Mbak Morvin pernah gitu kan, dan kita pernah pernah ngobrol gitu kan, ya dengan kondisinya dia, tapi nulisnya tuh penuh kejujuran gitu kan. Itu yang mungkin kalau ditanya misalkan yang menyentuh buat saya siapa gitu, salah satunya adalah tulisan beliau gitu kan, dengan kondisinya saat ini gitu kan, dengan mungkin situasi rumah dan segala macam, terutama tulisannya yang terakhir kemarin soal eh, stimulasinya dia gitu kan, itu tuh saya nggak kebayang itu saya alami sendiri. Nah, ini juga mungkin kalau Mbak Dipa memasukkan elemen-elemen emosi dalam tulisan tuh gimana biasanya? Sebenarnya tulisan saya itu menjual sensasi dan emosi sih. Ya Kerasa kan? nggak? Ya kayak yang tadi provokatif misalkan. Tapi kalau yang lain, apakah memang ada pas nulis tuh juga lagi sebel gitu misalkan, atau lagi marah gitu? Itu bisa. Waktu saya nulis refleksi yang ibu meninggal itu saya nangis. Oke. Ya. Terus yang semangat itu ya saya semangat, Mas Bagus. Saya bawa Hmm. emosi ke dalam tulisan saya. Jadi Hmm. eh, emosi yang tersampaikan dalam tulisan itu ya emosi yang saya rasakan pada waktu saya menulis. Hmm. Harapannya begitu, tapi nggak tahu kalau pembaca ternyata tidak nyampe. Ya, kalau nyampe nggak nyampe kan masalah apa, teknik ya. Ada teknik-teknik tertentu untuk supaya apa istilahnya kalau dalam komunikasi itu terjemah komunikasinya nyampe lah gitu. Tapi emang kebanyakan penulis selalu seperti itu sih. Biasanya emosinya saat nulis itu akan mempengaruhi tulisan gitu. Iya, makanya saya belum berani bikin novel, Mas Bagus. Oh, lah kenapa? Saya pernah cerita sama Mbak Saila. Halo Mbak Saila, hadir beliau. Halo Ini Iya. saya Mbak, bikin, ya, ini saya hai. bikin tumcer dinara Mbak Saila Oh iya buat ya, nanti coba saya cek. memulai. Heeh. Ya, jadi itu cuma kisah keseharian ibu sama suaminya di rumah gitu. Enteng Oh oke, ceritanya. Biar nggak masuk ke emosi dulu kan, iya, Hmm, gitu. ya, ya. Kalau Mbak Sela ini banyak nulis novel ya Mbak Sela ya? iya, nulis Mas Bagus novel. udah kenal kayaknya. Saya udah kenal. Sering nulis psikologi Mas Bagus. Kayaknya saya pernah baca ya. Iya, Mbak Sela Sakira. Sahira. Hmm, hmm, Oh, hmm, Sakira, hmm, maaf, hmm. maaf ya. Iya. Ya, ya. Oke, seru, 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 seru. Ini rombongannya Bu Dipo banyak banget nih. Nggak kayak biasa ya. Iya, iya. Oke, nah ketika emosi itu ada di tulisan gitu kan. Mbak Dipa apa emang berharap pembaca juga melakukan apa yang Mbak Dipa apa energinya salurkan kan? Kayak misalkan tadi soal eh, memprovokasi jadi populer, penulis populer gitu ya. Itu emang juga udah pengen banget ngajak teman-teman penulis yang lain supaya populer juga, atau memang ada motif lain? Jadi apa yang saya paham ketika saya berada di medium, itu saya bagikan kan dalam bentuk tulisan yang kepenulisan yang saya taruh di publikasi B dan B sama saya kirim ke KBM kan Mas Bagus. Kemudian emosi-emosi keseharian itu yang ada di peran, perspektif perempuan. Ya saya harapannya apa yang saya sampaikan itu memang berefek.
Hmm, berdampak. Jadi dalam arti ya. ketika saya bilang gini loh cara interaksi, ada tepukan, ada sorotan, ada komentar, Hmm, terus ada etikanya loh dalam berkomentar kayak gitu kan. Jadi saya hmm, berharap itu bisa menjadi semacam batasan juga buat teman-teman. Jadi hmm. kalau berkomentar bukan sekedar bilang keren gitu, tapi Ya, juga ya, nggak kepanjangan juga gitu loh Mas Bagus. ya, Sebenarnya ya, komentar-komentar itu menyenangkan karena berarti dia hadir utuh ya, terus mau ya. menyampaikan pikirannya di komentar kita sebenarnya. Tapi buat Hmm. penulis, buat saya, tulis aja gitu loh. Jadiin tulisan aja. Balas aja, jadikan tulisan, jangan komentar di sini. Kalau saya begitu. Kenapa? Kamu lo narik perhatian aku gitu loh ibaratnya Mas Bagus. Aku udah Iya gitu. sih. Jadi cari perhatian tuh orang yang banyak Hmm, aja, hmm. jangan saya tok gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Medium memang ini ada fitur-fitur saling berbalas tulisan yang cukup menarik ya. Dan kita bahkan bisa memanggil penulisnya gitu ya. Itu itu Mention. fitur yang sangat kondusif untuk penulis ya teman-teman ya. Jadi bahkan eh, beberapa pekan ini gitu ya, tulisan saya sampai dibales sampai 5 tulisan itu saya juga wah nggak selesai-selesai ternyata balasan dari Gitu. tulisan saya gitu. Kan. Eh, yang ini menurut saya juga pertama kali ya, maksudnya belum pernah saya tuh eh, mendapatkan respon tulisan tuh sampai lebih dari 3 itu eh, baru kali ini. Gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin cuma 1 atau 2 gitu aja gitu kan. Nah ini bisa sampai 5. Saya bahkan Karena kalian ngumpulin, ya kan. Bahkan saya ngumpulin gitu. Tapi niatnya nulis di awal itu juga nggak berusaha untuk supaya oh, dibalas orang. Nah, mungkin ini agak beda dengan Mbak Dipa gitu kan. Kalau saya tuh nulisnya biasanya memang ini untuk diri saya gitu kan. Kemudian ternyata berbalas dengan orang lain. Tapi kalau nulis supaya direspon itu biasanya kalau saya itu di konteks profesional. Kalau misalkan kayak saya nulis untuk komersial gitu, harapannya memang ada balasan dan tangkapan. Nah, itu energinya pasti beda dan strateginya juga beda. Nah, gitu. Kalau di blog dan medium, saya biasanya memang eh, lebih apa ya, lebih dingin ya, gitu teman-teman. ya Itu itu yang Mas Bagus bisa sampai dikomentarin 5 itu karena pas temanya juga diminatin Mas Bagus. Temanya kan psikologi. betul betul. Nah, jadi kalau di medium itu kan yang paling populer pertama kali kan kepenulisan. Ya, Kedua kan psikologi. Jadi dapat temanya Mas Bagus. gitu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya ke Mbak Dipa? Silakan. Ya, ini ada Kak Mau tanya Ferdi, Mas, Bang Ferdi. Oh iya, Dipa, silakan. itu kalau Bu Dipa ada targetan buat buku nggak sih kira-kira? Atau udah deh ya Bu? Pengen banget. Kira-kira tahun ini deh. Enggak. Saya nggak target Mas. Ya, Oh, Soalnya kalau target nanti jadinya khawatirnya jelek ya. Kalau Mas hmm, Bagus udah lama nulis, dia boleh punya ya, target tahun ini. Tapi kalau saya enggak. iya, kalau iya. Mas Bagus emang udah punya buku Mas? eh Buku atas nama sendiri belum, tapi targetnya memang tahun ini. Gitu. Yo, luar Targetnya memang biasa. tahun ini. Kalau teman-teman yang lain ini yang hadir udah ada yang terbit belum ya bukunya? Siapa tuh jadi inspirasi boleh sharing gimana? Iya. Ada Mila kalau nggak salah. Mila itu lagi nargetin novel ketiga kata dia. Cahaya Kamila ya. Cahaya Kamila. Tapi Yang biasa budgetingnya berapa sih Mas? Maksudnya ini apa? sharing juga ya? Atau Iya Ibu ya. barangkali tahu Budgeting budgeting untuk apa tuh? sampai terbit buku itu? Katanya kan perlu biaya juga dari si penulisnya, autornya itu. Oh, oke. Eh, Sebenarnya banyak strategi ya. Salah satunya eh, adalah biaya untuk memang kalau biaya cetak, utama biaya cetak. Tapi ada strategi kayak gini. Eh, Biaya cetak tuh bisa dilimpahkan ke pembeli potensial. Salah satunya bentuknya PO, ya kan. Naskahnya udah jadi nih, gitu kan. Naskahnya udah ada, mungkin sampul udah ada, tinggal dicetak, gitu kan. Nah,
proses itu ketika kita butuh modal, ya, kita bisa coba dengan eh, pre-order gitu Pak. Saya punya buku ini gitu kan. Kamu minat nggak beli dan baca gitu. Nah, uangnya kan masuk duluan tuh. Nah, itu bisa dijadikan untuk modal cetak seperti itu. Itu kalau terbitkan sendiri. Nah, kemudian kalau pertimbangannya adalah pengen terbitkan di penerbit. Nah, kalau dengan penerbit memang tiap penerbit punya harga masing-masing tuh, ya kan, macam-macam tergantung besaran mereka, reputasi mereka juga berpengaruh. Kalau di mayor makin beragam lagi kebijakannya. Gitu. Ada yang kebijakannya penulisnya harus beli bukunya sendiri juga ada. Ada yang mungkin eh, setor modal aja gitu. Gitu. Macam-macam sih. Nah, tapi Estimasinya bisa sampai jutaan itu, Mas. kalau yang di mayor ya otomatis bisa jutaan. Saya boleh bantu jawab, Mas? Karena kebetulan, Oke, siap. karena kebetulan saya udah pernah, maksudnya di Mayor itu kalau kita Mm-mm. masukin ke Gramedia Group, karena kan saya Mm. 2 kali ya. Ya. Yang pertama tuh di Buana Ilmu Populer sama Mm-mm. di Alex, yang terakhir itu di Alex. Mm-mm. Itu nggak ada biaya, Oke, ya, nggak ada ya. biaya sama sekali, tapi memang prosesnya tuh lama sekali gitu, prosesnya lama banget. Dan kalau misalnya memang tertarik, dan dia kan ada juga kalau nggak salah beberapa penerbit di Gramedia Group itu Mm, ada mm, yang non fiksi juga kalau nggak salah ada deh. mm, Jadi mm. kita bisa milih, nanti bisa masuk ke website apa tuh DPS. Ya, ya, ada landing Heeh, page-nya sendiri ya. Oh. ya. Nah, terus kemudian juga saya kebetulan juga yang novel yang pertama itu juga Mm. apa namanya, indie ya, indie publisher itu juga Ya, nggak ada nggak ada biaya. oke. Karena memang ditawarin ya gitu. Jadi Ya, memang ya, intinya ya. kalau kita ditawarin itu memang kayaknya kita nggak ngeluarin biaya gitu. Mm, Terus ya, ya. kalau misalnya, iya, Mbak Iyas bisa langsung ketiga penerbit, tapi itu satu penerbit itu biasanya suka lama. Jadi kadang-kadang tuh berapa bulan baru nanti dioper lagi ke penerbit berapa gitu. Jadi kalau kayak kemarin itu yang terakhir itu 4 tahun lama banget itu. Oh, Itu 4 tahun oke. saya masukin, saya sama temen kan itu kan duet. Ya, ya. Jadi itu masukinnya tuh dari tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 awal deh kalau nggak salah tuh. Karena selesai nulisnya tuh 2020. Tapi baru tuh kemarin 2025. Wih, Lama novelnya banget apa itu kalau yang. boleh tahu, Mbak Sheila? Kenapa? Novelnya, judulnya apa kalau boleh tahu? Ya, Judulnya judulnya. yang pertama itu yang indie itu eh, Rancangan Rasa, itu kontraknya udah habis kan. Jadi udah 2 tahun. Nah, terus kalau yang di Yang Buana 4 Ilmu tahun itu? Populer yang 4 tahun itu The Gap. Heeh. Oh, The Gap. Itu yang sebelumnya itu Label of Love. Hmm. Jadi kalau Oh, misalnya emang di mayor itu sebenarnya kita bisa aja sih ya, ya. nyoba. Jadi kalau misalnya, cuman memang kayaknya pilihannya tuh lebih banyak fiksi ya. Ya, ya. Uh, Kayak di Falcon itu juga, eh, sorry, di Nura kalau nggak salah itu juga lumayan cepat, itu dia ada tanggapannya cepat juga Ya. gitu. Tapi emang editor dan penerbit selalu berburu naskah sih, teman-teman ya. Mereka Mm-mm. selalu aktif berburu naskah karena ya itu hartanya mereka gitu lah. Jadi kita pun penulis juga jangan berhenti untuk menghasilkan Kalau naskah. misalnya mau nulis, kalau yang saya dengar sih ya, cuma kan sekarang kan saya juga ada nggak nulis fiksi ya. Hmm, hmm, Kalau mau nulis fiksi itu sering di ini aja yang di GWP ya, Gramedia Group ya. itu mereka sering hunting soalnya. Hmm. Itu para editornya baca naskahnya yang ada di situ, nanti kalau itu biasanya langsung dideketin gitu. Biasanya di situ. Terus juga kan kalau di Jakarta juga ada banyak, kadang-kadang suka ada bikin yang editor sehari gitu. Jadi kayak Gramedia kayaknya sering deh bikin kayak gitu. Ya, Jadi yang di on the spot itu di tempat, terus nanti kita ya. tinggal bawa karyanya kita aja, terus nanti mereka baca, baca, terus nanti langsung ada kesepakatan mungkin aja gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ada, pokoknya suka ada yang kayak gitu gitu. Ya, ya. Tuh. Itu mungkin Rival dan Mbak Dipang mungkin kalau
mau nargetin tahun ini ya, buat Iya, jadi saya buku memang gitu ada kan. target mas. Sama si Karunia itu. Gitu. Kalau Mbak Dipa emang kalau kalau buku terbayangnya buku novel aja atau juga buku yang lain? Novel aja sih kayaknya Mas Bagus. Hmm, ya, ya, ya. Keren, keren. Fiksi butuh kemampuan lebih kalau buat saya ya, kalau buat saya Jadi gitu. ini tuh mulai mulai mau mulai nulis, tapi dari anak itu ada kendala. Jadi gini, Umi nggak Hmm. boleh nulis politik. Padahal saya ingin fiksi Oh, saya itu temanya itu perlawanan. Kan karena saya ya, dulu ya, pernah diorder ya Mas Bagus, saya jadi tinggal ya, ngulang ya. apa yang saya pernah jalanin gitu kan. Dulu pernah Hmm. dikejar-kejar, terus ngumpet-ngumpet, kayak gitu kan pernah. Tapi Iya, dari iya. anak udah bingung, jangan nulis politik. Jadi, aduh ini novel apa nih gitu kan. Saya pengen nggali perusahaan deh. Saya tak mainin perusahaan gitu. Jadi korporasi jahat gitu kan. Iya, Enggak, iya. kamu belum pernah menemukan korporasi jahat ke saya. Hmm. Kalau ke orang-orang kan ceritanya banyak ya. Iya, Di iya. mana mereka tahu jasanya dan lain-lain kayak gitu kan. Itu dikembangin jadi konflik jadi kayak apa gitu. Ada kenyataan Mas Bagus. Jadi ada perusahaan yang punya nama bagus ya di Krian sini. Itu Hmm. begitu ada karyawan masuk, itu tidak seperti yang mereka bayangkan antara Hmm. perusahaan yang punya nama bagus dengan apa yang dia kerjakan. Ternyata dia kerja di situ dengan kontrak kerja sedemikian itu kontrak kerja itu Ya, bohong. Dia ya, itu benar-benar di situ jadi kacung gitu loh. ya, Karena ya. masa kontrak tadi itu kan menarik ya untuk jadi novel ya. Benar, benar. Tapi cuma menarik aja, Iya, tidak iya. bisa berkembang sejauh ini karena risetnya mungkin kurang ya. Iya, iya. Biasanya sih mungkin kendalanya biasanya di bahan aja sih. Kalau riset yang dikembangkan, saya yakin bisa sih. Kalaupun genre dan pasar, ya kalau fiksi eh, apapun bisa sih saya yakin. Gitu. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanggepin, nanya lagi ke Mbak Dipa? Tadi pertanyaan dari awal tuh Mbak Dewi nanya, eh, Mbak Dipa di foto yang mana? Yang jilbab kuning atau yang mana? Pilih, pilih Mbak Dewi yang mana? Itu tadi Kira-kira antara suara sama orangnya tuh kira-kira yang mana ya Mas Bagus? saya sih nggak mau menilai dari foto aja lah gitu. Oh itu Mbak Putri buka suara. Ayo silakan Mbak Halo, Putri. Assalamualaikum, Bu Dipa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu, ketemu lewat Zoom baru kali ini ya. Iya, ketemu suara Mau, doang juga, Bu Tri. iya, iya masuk baru pertama. Saya kan sering ikut. Bu Dipanya yang jarang ikut Zoom. Mau tanya itu, kan mulainya masuk medium tuh tahun berapa? Terus jurusan kuliahnya di mana? Tahun berapa? Udah itu aja. Hmm. Biar lebih kenal secara pribadi. Saya kelahiran 81, Mbak Putri. Terus masuk kuliah tahun 99. Terus Hmm. mulai masuk medium itu tahun 2004 di bulan Oktober, tapi saya aktifnya bulan Desember. Mulai jadi member medium Desember. Hmm. Terus mulai tergabung medium partner programnya itu di Januari. Pas Hmm. banget sama gegernya medium kan, Mas Bagus kan Ya, waktu itu ya, kan. ya, ya, Hmm. betul, Tapi betul. karena saya baru gabung, saya nggak ada perasaan apa-apa jadinya. Nerbitin Hmm. tulisan dapat $0,01. Dan nggak berkembang loh itu. Berkembangnya baru setelah Februari. Jadi selama Januari Ya, ya ya, 0,1. ya, ya. Terus akhirnya di bulan Maret, April cair di bulan April MPP pertama. Hmm. Terus yang Ya, bulan ya, Mei nggak cair lagi karena di April kan saya hiatus ya. ya, ya. Juni cair, Juni cairnya gede, Juli cair, cairnya gede, Agustus nanti juga cair, cairnya gede, amin. Maksudnya kalau untuk hitungan pertama kali mulai sama cairnya sekarang kayaknya angkanya termasuk baik sih kalau menurut saya. Ya, ya, ya. Gede itu gede-gedean, bukan gede beneran. Cuma buat Ya, mainan aja bagus. Ibarat orang apa ya? Ya main main catur kita punya permen buat di inilah kayak gitulah. ya cukup untuk anu lah pencapaian ya. Kita udah mencapai seperti itu dan kita dapat eh, apresiasi seperti itu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita untuk penulis Indonesia memang apresiasinya dari platform
nggak maksimal gitu kan, karena fitur apa fitur untuk memaksimalkan pendapatan di Medium tuh cuman berlaku untuk tulisan-tulisan bahasa Inggris, gitu kan. Gitu. Nah, kecuali kita memang mau mulai menulis dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, itu beda beda perjuangan lagi, gitu ya. Iya, Memang karena beda nanti perjuangan. jadi block walkingnya juga ke artikel bahasa Inggris juga. Betul, betul. Karena gimana mereka bisa tahu kita punya tulisan kalau kita nggak, halo, ini saya loh, gitu kan? Ya, ya, Saya betul. selalu berprinsip kayak gitu, Mas Bagus. Kita nulis, Mm-mm. yang baca penulis. Gimana bisa mereka baca kita kalau saya nggak bilang halo? Ya, heeh. Nah, dalam hati saya seperti itu yang dalam pikiran saya. Beda kalau udah punya 8K follower atau 16K follower ya. Dimana sudah ada 10 claps lah. Begitu kita nerbitin langsung dapat 10 claps. Yang lainnya udah Ya, langsung tahu aja. Ini kayaknya seseorang nih ikut baca kan. heeh. Kalau Ya, kita ya. baru follower 100, 200, 300 gitu ya kayaknya harus berjuang. Mhm. Iya, iya, betul, betul. Di sosial media pun juga sebenarnya eh, apa ya? Cara menarik perhatiannya juga seperti itu ya, teman. Kita nggak bisa bikin konten sendiri, kemudian berharap orang datang ke konten kita gitu kan. Tapi kita juga perlu interaksi dengan orang lain seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi. Ada nggak sih naik turun moodnya Bu Dipa gitu kan ya? Maksudnya minggu ini semangat, minggu depan kayak turun minatnya. Saya soalnya seperti itu, awal-awal gabung di Medium semangat, sekarang kayak seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Itu Mbak Dewi itu. Kalau secara karakter saya sebenarnya orangnya semangat sebenarnya. Cuma kalau dalam sekarang hadapannya banyak, terutama dari pihak Pak suami ya. Jadi Ya, kalau ya. saya udah pegang HP, beliau minta perhatian, ya HP-nya saya taruh. Jadi kendala saya yang kalau dalam kepenulisan ya memang perhatian ke Pak suami. Tapi kalau Ya, dari saya sendiri pribadi, sebenarnya menulis itu gampang banget Mbak Dewi. Kalau saya eksplor tulisan tuh tinggal buka. Misal saya pengen nulis nggak punya ide ya, ya udah saya denger aja Raymond Chin. Hmm. Belum keluar tadi ya Mas Bagus ya. Denger aja Renat Kasali gitu. Denger aja Ya, Felix ya, Xiao. Nanti saya ambil apa yang menarik gitu. Saya emang nggak nyari di Quora kayak gitu karena capek. ya, ya, Kalau YouTube kan saya dapat satu channel. iya Nanti saya sih. bilang, kalau kemarin saya capek banget terus saya ambil punyanya siapa itu? Metro TV lah, Mhm. Q&A, Ya, ya. question and answer itu loh. Itu aja, saya tulis aja udah. Dan Hmm. enak, nggak capek gitu loh. Udah Ya, jadi ya. tulisan dalam waktu 2 jam. Mhm. Iya sih. Kita butuh asupan ketika menulis ya, Mbak Dipa ya. Iya, iya. Mhm. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya, bertanya. Nah, keputusannya jadi FOM, Mbak Dipa gitu kan. Padahal baru MPP bulan Januari, kemudian Real. pakai medium baru Oktober gitu ya. Kemudian memutuskan jadi Friends of Medium itu pertimbangannya apa? Pertama sebenarnya MPP-nya udah nutup buat bayar itu. Oke. Kedua, saya pengen eh mengalihkan budget dari yang biasanya beli buku, langganan Hmm, YouTube, ke Medium aja. oke. Nah, Terutama jadi budget langganan itu ya. saya langganan channel YouTube kurang kerjaan, Mas Bagus. Oke. Berarti kemarin tulisan Kalau saya kena nggak tuh? tulisan yang Yang hitung-hitungan langganan. itu saya sudah FOM sebelum Mas Bagus nulis Oh itu. iya sih. Terlambat berarti saya. Iya. Ya, jadi Iya, iya. ada budget yang bisa dialihkan ke sini, ya udah saya alihkan. Tapi saya memang berharapnya dari MPP itu memang nutup dan memang Hmm. alhamdulillah nutup. Hmm. FOM bahkan. Oke. FOM nutup ya, iya. Hmm. Karena block walking Mas Bagus. Iya, iya, betul, betul, Iya, betul. sebenarnya kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut, banyak rahasia yang saya simpen ya. Tapi nggak apa-apa, Hmm. saya buka dikit. Saya membeli perhatian lebih pada teman yang member. Iya, iya, Jadi kalau saya betul. block walking itu, saya memang kelihatannya semua kelihatannya saya baca kelihatannya. Tapi Hmm. sebenarnya yang
tidak akan melewatkan tulisannya member. Mhm. Ya, Jadi memang harapannya ada interaksi timbal balik ya, simbiosis mutualisme harapannya. Tapi hmm. kalaupun tidak, ya nggak bisa dipaksakan gitu kan. Ya, ya betul. Dan jelas saya udah dapat insight dari tulisan mereka itu sudah baik seperti itu. Tapi memang kebanyakan teman-teman membalas kok, Mas Bagus, terutama mereka yang baru aja menulis. Ya, benar. Catat ya, member Medium yang baru aja menulis, ketika kita baca tulisannya, mereka cenderung balas. Ya. Ini rahasia loh, tapi pasti banyak yang udah ngejalanin ya. Tapi apakah Mbak Dipa mencatat nama-namanya gitu? Siapa aja yang Enggak, member? enggak, saya nggak bawa buku, nggak bawa kertas, Mas Bagus, saya di Jadi dapur. ingat aja ya. Ingat aja, dan interaksi itu kan lumayan Ya, ini ya, lumayan mengena. cepat. Tapi kalau ada yang menjual kisah pribadi gitu, saya memang cenderung percaya tidak percaya. Mungkin nggak sih Hmm. seorang penulis datang dengan sebuah kisah fiksi, ya kan, supaya kita tersentuh misalnya. Tapi Ya. saya nggak percaya gitu loh. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi memang tergantung pola interaksi beliau sama saya. Dalam arti kalau Ya. memang beliau tetap baca terus tulisan saya, sekalipun mungkin kayaknya fiksi deh kamu, tapi dia baca terus saya, ya saya timbal balik ke dia, saya baca terus Ya. dia. Hmm. Ya, jadi memang interaksinya interaksi persahabatan saya sebutnya. Ya, betul. Persahabatan sekalipun transaksional ya Mas Bagus ya. Ya. Ya, Tapi tapi bisa dibahas produktif ya, gitu kan. kan. Ya kan. Kita kalau di Medium tuh antar penulis harapannya memang saling produktif kan seperti itu kan ya. Gitu. Eh, Saling menginspirasi, saling menulis lagi gitu. Hasilnya mungkin ya memang makin aktif nulis kan seperti itu harapannya kan. Gitu. Oke, nah jadi FOM akhirnya kan kontribusinya jadi lebih banyak, gitu kan. Apakah ada harapan supaya apa? eh, saya nggak ngerti ya. Saya sendiri belum FOM gitu kan, karena rasanya eh, belum lah gitu kan sampai FOM. Tapi di Indonesia yang saya tahu gitu kan, FOM tuh dua gitu kan, Bu Mbak Dipa sama Uda Ivan, kan ya. Masing-masing punya aspirasinya masing-masing. Uda Ivan mungkin ya mendukung penulis-penulis Indonesia misalkan. Kalau Mbak Dipa apakah punya aspirasi itu juga? Iya, saya memang ingin komunitas medium bahasa Indonesia berkembang, Mas Bagus. Hmm, Lebih hmm. khusus lagi komunitas bahasa Indonesianya. Jadi Ya, kalau ya, misalnya teman-teman bilang MPP itu susah gitu ya, teman-teman ya, bilang ya, seperti itu. Saya justru betul. melihatnya medium ini bisa kok digedein. Hmm, hmm, Teman-teman bisa kok gabung di medium, dan bahkan banyak orang-orang yang member medium bukan karena mereka ingin dapat MPP. hmm, 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 Saya hmm. tanya-tanya ke mereka gitu, enggak kok aku cuma mau baca aja, enggak kok aku Ya. cuma butuh publis tulisan supaya lebih cepat, karena kalau nggak member dibatasin 3 tulisan setiap hari. Oh iya, betul, betul. Itu Ada juga yang kan. ya, ada yang memang mereka taunya, loh kalau medium kan emang membership ya, ada yang taunya gitu. Iya, Jadi iya. ya udah biarkan aja gitu dengan orang masing-masing isinya gitu loh. Hmm, Tapi hmm, memang buat kebanyakan orang yang mampu membayar ya Mas Bagus ya. hmm, hmm. Kalau nggak jadi member malu Mas Bagus. Oh, Kalau mereka berinteraksi, beda kalau mereka nggak berinteraksi. iya, iya. Dan banyak member yang tidak berinteraksi loh. Jadi member yang tidak berinteraksi kan sebenarnya uangnya cuma ngumpul ke medium ya. Iya, sayang banget ya. Iya, itu nanti nggak tahu gimana medium baginya. Tapi dalam arti Iya. sebenarnya banyak kok kalau kita mau ngejar MPP, mau nyenggol member yang belum pada mau baca, itu banyak Hmm, 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 hmm. gitu. Kalau misalnya kita bisa nyenggol sedikit terus mereka mau baca kisah kita, itu masih sangat mungkin MPP kita itu berkembang Iya, iya. gitu. Tuh. Itu ya teman-teman ya, yang dapat inspirasi banyak ya, terutama karena eh, Mbak Dipa punya visi supaya medium dan penulis-penulis Indonesia ini bisa berkembang di platform gitu ya, dan akhirnya juga pakai FOM gitu, yang itu akan memberikan pendapatan ke penulis itu jadi lebih banyak. Ini eh, mungkin nggak banyak penulis yang juga sadar kan, bahwa eh, untuk member-member yang ada logo hatinya itu kontribusi ke pendapatan penulis yang sudah partner di Medium itu akan kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali lipat lebih besar. 4 kali. 4 kali lipat lebih besar untuk penulis. Ya wajar kalau tadi misalkan Mbak Dipa memfokuskan menarik perhatian para member gitu kan, bisa dapat duitnya juga dari sana.
gitu. Mungkin ada yang mau nanya soal tips lainnya, silakan ya teman-teman ya. Ini menarik kalau teman-teman punya aspirasi, Mau tanya nah, Mas, silakan silakan. kalau Ibu Dipa itu membernya per bulan atau langsung setahun? Per bulan. Oh, per bulan ya. Iya. Oke, Jadi oke. kalau FOM itu jatuhnya 252.000. Mm-mm. Kalau Udah. yang biasa itu kalau nggak salah setahunnya itu 800-an, 800 sampai 900. Tinggal ini 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 mungkin juga teman-teman juga perlu tahu. Kalau langganan dari website Medium langsung dengan lewat Google Play atau apa di kalau Google Play, Play Store Google Android atau di mana di Apple tuh apa namanya? iTunes, saya lupa namanya. Kalau di Apple, Ini Apple Pay, Apple Pay. mm-mm, itu harganya beda, lebih murah yang di aplikasi. Harganya lebih murah di aplikasi dan kursnya juga lebih stabil yang di aplikasi gitu. Jadi tagihannya nanti bisa lebih hemat. Ya, walaupun hematnya mungkin selesai kurs saja gitu. Nah, ini banyak wajah-wajah baru. Mungkin ayo kita interaksi bareng. Diskusinya nggak cuma saya dengan Mbak Dipa gitu ya. Teman-teman mau nanya juga silakan. Kita masih ada waktu sampai setengah 10. Ya, ada 20 menitan. Silakan. Mbak Dipa mau nanya ke saya juga silakan. Iya, Mas Bagus. Sebenarnya pengen nanya banyak ya. Untuk yang group walking loh, Mas Bagus. Ya, Kita ya. sebenarnya sponsorship loh, Mas Bagus. Kalau misalnya Hmm? Mas Bagus bisa nyenggol udah Ivan, ayo ngasih sponsor apa gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Kalau kalau kayak gitu sebenarnya langsung ditembak aja Mbak Dipa. Nggak apa-apa, udah Ivan. Sekarang nembaknya susah. Udah Ivan itu jarang Hmm, komen sekarang. Nggak kayak dulu. Udah iya 2 sih. minggu Ya, nggak ya, komen ya. Ya, kita. belakangan ini emang kesibukannya meningkat kata dia gitu. Ya, mungkin nanti nunggu nunggu anu dia. Nah, itu Wandri mau Oke, nanya, kasih. silakan mau nanya soal lombanya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Kedengaran Mm-mm. suara saya? Masuk, masuk. Masuk. Ya, terima kasih udah dikasih kesempatan. Ini karena saya juga masih baru ya di Medium. Nggak apa-apa. Ya, kebetulan juga yang sering muncul di timeline tuh tulisannya Mbak Dipa tuh. Rata-rata seperti itu. Dan juga publikasi ini ya, BNB ya. Iya, Mm-mm. Bedan B. Setelah publikasi KBM ada publikasi BNB yang muncul di timeline saya kebanyakan itu. Meskipun kadang-kadang random. Tertarik juga sih pengen ikut lomba yang block walking itu ya. Block walking ya benar ya? Mm-mm. Betul. Iya itu sempat baca waktu itu ditulis sama siapa ya lupa. Kak Denny ya? Apa? Mas Firman Malika Oh mungkin? Mas Firman ya? Iya betul betul. Itu itu waktu itu kalau nggak salah saya bacanya kayak kita mereview tiga tulisan dari tiga penulis yang berbeda, betul gak, Mbak? Boleh dari penulis yang sama. Jadi Oh, misalnya, yang penting 3 tulisan. Misalnya penulisnya iya. 2 orang pun juga boleh, nggak apa-apa. Oh, gitu ya, iya, iya, iya. Di submitnya ke publikasi, benar ya? Bisa dimuat di publikasi manapun, bisa juga di Oh, wallprint-nya Mas Wandri sendiri, nggak apa-apa. Yang penting oh, nanti isi formulir. Kan kita ada formulirnya di tulisannya Hmm. Mas Firman Malika ya. oh iya ada formulirnya. Oh Iya. berarti nggak harus Apa- dipublikasi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting udah ngisi formulir kan di situ kan tercantum Oh, linknya. ah Tulisannya iya, Mas iya. Wandri. Oke, oke, oke. Sama mau tanya, itu gimana sih cara nerbitin tulisan kita di publikasi? Karena saya orang awam ya, Hmm. Iya. ya nggak Daftar dulu Mas daftar Wandri. dulu lewat Kalau di Google.
punya link masing-masing. Jadi masuk ke publikasinya nanti di KBM ada linknya, di Hmm. BDB ada linknya kayak gitu. Oh gitu. Mas Udah Andri, masuk di linknya KBM belum Mas Wandri? Grup belum, Telegram KBM? belum Mas. Oh belum ya. Nanti Hmm. kasih aja di kolom komentar saya mau ikut daftar jadi penulis. Nanti saya bisa masukin di kolom komentar tulisan saya yang mana aja terserah. Oh iya iya iya, boleh Nanti kan boleh. ada notifikasi mediumnya. Iya. ini kalau publikasinya KBM, nanti di situ ada petunjuk-petunjuknya. Oke, siap siap. Berarti tahu kumpul malam ini dari mana Mas Wandri? Dari itu dari apa namanya, tulisannya Mas Bagus kalau di Oh, akhir oke, tuh, tiap Sabtu ya. iya ada di bawahnya kita Mm, sering ya ada kumpul. tautan. Iya Tapi itu emang sering emang lupa dibuka juga kok. sebenarnya. Oke, siap. Akhirnya, oh keinget tadi terakhir baca tuh pas tadi siang tuh, oh iya, Heeh. kalau nggak salah pas pagi deh tadi. Oh Mm, iya ya, hari ini hari Minggu gitu. mm, Kadang-kadang suka lupa gitu. Sebenarnya nggak ada ya, kegiatan juga hari Minggu mm, malam gitu mm, kan. ya, ya. Akhirnya ada kegiatan ini jadi seru. Mm. Ya rutin sih. Kami rutin kumpul kayak gini. Mungkin yang diajak ngobrol beda-beda. Tapi tuan rumahnya saya. Ya. Kalau teman-teman ada waktu nyempatin eh, pengen ngumpul gitu ya, silakan aja gitu. Oke, Tuh. makasih ya Mas. Oke, itu soal block walking. Nah, ini ada mau tanya lagi sebelum nanti mungkin saya tak kasih kesempatan terakhirnya ke Mbak Dipa buat ngumumin eh, inisiatif block walkingnya. Ada yang mau nanya lagi? Mau konsultasi, tips, apapun lah. Saya boleh, Mbak Dipa juga boleh. Mbak Yes biasanya nongol. Oh ini udah di komentar. Mas Ferdi, oke. Kalau nggak ada, Mbak Dipa, silakan dong cerita soal block walkingnya. Mungkin dari latar belakangnya kenapa ada lomba ini, kemudian sampai akhir eh, buka kompetisi ke teman-teman. Silakan ajak juga teman-teman ikut. Iya, jadi dari aktivitas yang biasanya saya lakukan ya Mas Bagus ya. Mm-mm, Kemudian mm. pernah pernah ngomong di via WA sama Mas Bagus itu kan tantangan membaca gitu kan. Ya, ya betul. Kepikiran tantangan membaca itu seperti apa gitu kan. Mm, mm, Ada kepikiran sempat bikin tulisan itu dan dapat banyak respon, termasuk mm. dapat respon dari Kak Bayi Haki itu. Ya, ya. Kemudian saya explore di grupnya B dan B, ternyata dari Mas Firman, Mbak Dewinta, Mas Denny, sama Mas Alafi itu semuanya klop. Bahkan kita Ya. sampai saweran kan. Mm, mm, Dan itu mm, terkumpul yang saya sebutkan di tulisan kemarin itu. mm, mm. Ya, ya. Jadi gini, Mm, ya kita ingin berdampak lebih lah. Makanya mm. yang saya ajak gitu kan teman-teman publikasi B dan B ya. Kita ingin Ya. berdampak lebih. Jadi saya ekspor ke teman-teman ini gimana nih? Tulisan saya Mm, ini mau dilanjutin apa udah biar sekedar tulisan gitu kan ternyata ya udah ayo lanjutin gitu. Cuma dari kami sendiri sebenarnya juga ada pesimisnya Mas Bagus. mm. Dalam arti berapa banyak sih orang yang bersedia mereview tulisan teman-teman kayak gitu Ya, loh. ya, ya, ya. Mm. Ya, kalau saya lihat sih bermunculan ya, gitu kan. Bermunculan dan rame lah pasti, gitu ya. Teknisnya, Mbak, mungkin boleh jelasin teknisnya supaya teman-teman mungkin yang di sini belum ingat atau mungkin belum baca bahkan bisa ikutan juga ke blog walkingnya, terus mungkin eh, detail lah ceritain seluruhnya soal blog walking. Silakan, Iya, sebentar ajakin sebentar ini juga. ada. Hmm. Oke, jadi eh tunggu tadi ada iklan Mas Bagus. Nggak apa. Kasih kasih kata kunci deh. Kasih kata kunci saya agak blank nih. Oke. Jelasin dulu eh, teknisnya. Di blog walking ini eh, pembaca medium
Penulis ya, penulis medium harus ngapain sih, Mbak Dipa? Oke, jadi mereka pasti membaca ya. Memang Mm-mm. namanya kompetisi blog walking. Tapi sebenarnya itu adalah lomba menulis ulasan. Ya. Jadi kita menulis review atas 3 artikel yang kita baca. Kalau bisa Mm-mm. sebenarnya bukan merangkum 3 artikel tersebut, bukan. Tetapi Mm. artikel itu sebenarnya hanya menjadi referensi saja. Mm-mm. Mm. Jadi kalau misalnya ngelihat tulisannya Mas Denny yang hari ini, yang tayang di Mm. Book Notation, ya, Mm. yang dia ngerangkum buku, Mm. kemudian dia mengambil referensi dari teman-teman. Ada Mm. 5, kalau nggak salah 5 judul ya, termasuk tulisannya Mas Bagus. Mm. Itu Mm. juga sudah termasuk yang dalam kategori lomba blog walking juga. Mm. Mm. Jadi dia idenya ide satu dia utuh, tapi Ya. dia menyertakan tulisan referensi dari Mm. yang dia blog walking dari teman-teman itu. Jadi bukan tulisan teman-teman dia kupas. Ya. Tulisan teman-teman itu hanya menjadi semacam alternatif pemikiran gitu loh. Tapi dia punya Ya. pemikiran sendiri yang utuh gitu. Itu Ya. Ya. malah lebih tinggi nilainya karena apa yang dia sampaikan itu lebih konkret. Mm. Mm. Betul. Jadi teman-teman yang di B dan B kan udah bikin contoh kan saya ya, contoh tulisan saya. Terus Mm. Mas Denny tadi, tapi dia Mm. lebih ke arah ngerangkum buku, tapi dia pakai ini tulisan yang teman-teman blog walking Ya. tadi gitu loh. Betul. Terus Mas Alafi itu juga enak kemarin dibaca waktu dia nyeritain tentang dia sebagai anak tunggal. Mm. Itu. Kemudian Pak Yasir itu juga bagus kemarin bikin contoh tulisan, nggak ikut dilombain tapi dia bikin contoh tulisan itu juga bagus. Ya. Jadi idenya dia tuh satu, bukan tulisannya teman-teman dia rangkum gitu, bukan. Tapi itu juga boleh sebenarnya. Ketika kita bisa ngaitin hubungannya satu sama lain bisa. Boleh Mm. juga. Cuma karena dari Mas Firman kan penilaiannya agak tinggi ya. Yang dia Mm. pakai taksonomi Bloom, terus pakai skala apa namanya? Itu agak tinggi, saya sendiri juga baru belajar. Ya. Terus nanti mungkin dari tulisannya masuk itu nanti mungkin ada hak veto di Mas Firman untuk penjurian sebenarnya. Betul. Betul. Gitu karena kalau saya nanti Ya. mungkin hanya pertimbangan aja gitu loh. Mm. Tapi ada hak veto di situ di Mm. Mas Firman. Iya, tapi semangatnya kan supaya kita sebagai komunitas dan pembaca dan juga penulis di Medium itu saling membaca dan saling merespon, gitu nggak sih, Mbak Dipa? Bener, iya. Mm. Jadi dia punya bukti konkret bahwa dia udah baca Ya, karena dia bisa tulis review gitu kan. betul, betul. Kalau dia nggak tulis review, dia ngasih claps atau komen aja kan bisa Mm. udah satu paragraf dia baca terus komen Mas Bagus. Nah, betul. Iya, iya. Tapi ketika nulis Ya. review ini kan memang satu keseluruhan, dia hadir dalam satu tulisan yang utuh. Mm. Makanya Mas Firman nyebutnya pembaca yang hadir gitu kan. Oh ya, iya, iya. Mungkin suatu saat saya perlu pertimbangan untuk undang Firman juga nih. Kalau Mas Firman nanti ada kendala di hearing aid. Jadi nanti kalau misalnya ngundang beliau ada notulen yang harus ngetik Oh, terus pertanyaan-pertanyaannya gitu Mas Bagus. oh gitu. Iya. Oke. Tapi untuk suara digital beliau ada gangguan, nggak nyaman dengan Mm. suara digital. Oh gitu. Oke, oke. Mungkin Tuh. saya pikirkan dulu deh. Tapi saya harus cari cara sih, gitu. Ya, ya, ya. Oke. Mas Denny juga seru kalau misalnya Mm. mau diundang. Dia kan punya Mm, betul. pemikiran filsafat yang Ya, unik ya. dan udah bikin channel filsafat sekarang. Ah, ah. Saya ngelis kok, Mbak Dipa, siapa-siapa yang bukan harus ya. Saya pertimbangkan untuk saya undang karena saya ngatur jadwal juga. Kapan, 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 kapan gitu. Nah, sekarang ini itu tulisan untuk bulk walking panjangnya berapa gitu ya. Kemudian dikirim kemana, Mbak? Gitu. Minimal 500 kata, Mm-mm. maksimalnya 2000 kata. Jadi Mm. antara 3 menit sampai berapa ya? 7 menit paling itu ya. Mm-mm. Dikirimnya Iya. nanti bisa di mana aja Mas Bagus. Dia kirim ke Mm. KBM boleh, ke B dan B Mm. boleh, ke Mm. peran juga boleh. Yang penting nanti dia ngisi formulir, sama nanti kan Mm. ada ngetek sama dewan juri ya. Iya. Jadi dewan juri bisa ngedeteksi dimanapun tulisan itu terbit, tapi tenggat waktunya 8 Agustus. Oke, itu 8 Jadi Agustus ya teman-teman ya. masih cukup banyak deh buat baca, terus buat milih tema apa yang bisa nyambung satu ide tadi loh. Mm-mm. Ya, Gitu. ya, Jadi kena ke diri sendiri sama nyambung sama ide-ide tulisan itu gitu. ya. Oke. Eh, dibuka juga deh hadiahnya. Hadiahnya Oke. pengennya masih nambah dari yang kita Oh, ada oke. setengah itu, Mm-mm. setengah juta itu kita harapannya masih nambah. Dan sekarang itu sudah ada nambah itu buku dari Pak Anggit ya kan. Terus Oke. ada yang mau ngasih hadiah kursi Jepara dari ini. Wah, Akunnya namanya apa ya?
Serius. Saya lupa nama akunnya, tapi dia udah bilang. Ya, 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 ya. Jadi kita kan Oke, ngumpulin oke. terus dalam tulisan itu ya, monggo silahkan siapa yang mau ikut urun, monggo gitu kan. Hmm, Ya, harapannya kalau oke. misalnya mau Mas Bagus ngasih uang tunai apa udah event ngasih uang tunai gitu juga boleh. Berarti saya Biar bisa seru. sumbang. Saya ada beberapa sih. Ada buku dari klien juga ada, buku antologinya KBM juga ada. Kayaknya bisa sih Oke, ngeramein. siap. Ya, berapa buku Mas Bagus? Berapa eksemplar? Jangan Dua, tiga, banyak-banyak lah. Seadanya sih ada sekitar dua tiga gitu lah. tiga ya. Ya, ya, Jadi mungkin kalau ya, banyak buku nanti setiap peserta mungkin bisa dapat buku Mas Bagus akhirnya. ya, ya, menarik. Ya. Bisa, Jadi boleh, kan, boleh. ya jadi mereka kan tidak sekedar ngirim dapat kenang-kenangan buku kan, alhamdulillah gitu kan. Ya, benar, benar. Gitu. Oke, oke sih, keren sih. Ikut teman-teman ya. Kalau bisa yang hadir malam ini ikut semua gitu ya. Kita ramaikan bareng-bareng ya, karena inisiatif seperti ini nggak cuma meramaikan untuk nulisnya aja gitu, kan, tapi juga untuk kita yang dari Indonesia aktif nulis di Medium supaya kelihatan kalau oh komunitasnya hidup gitu ya. Dan sejauh ini ya mungkin saya cerita sedikit pengalaman di Medium yang dulu dari awal-awal saya 2016 mungkin 2015 juga sepi sekali ya penulis-penulis Indonesia gitu kan. Kemudian tahun lalu dapat momentum inisiatif-inisiatif seperti inilah yang sebenarnya eh, saya tunggu-tunggu ya. Makin rame, makin punya eh, ide gitu ya. Terus kemudian kolaborasi satu sama lain. Kolaborasinya itu yang saya selalu terbuka. Dan Mbak Dipa, terima kasih untuk waktunya malam ini ya. Seru sekali ya, saya senang eh, karena Mbak Dipa akhirnya mau gitu kan. Karena beberapa bulan lalu saya tawari belum mau, ya, sekarang jadi mau. Padahal Dan harusnya nunggu 1.000 follower ya betul. harusnya. Harusnya Dan harus harus lebih awal karena kompetisi block walking ini. ya, ya, bocoran aja waktu itu beliau menolaknya karena eh, followernya belum 1.000 ya. Dan sekarang memang belum 1.000 tapi pengaruhnya sudah cukup besar di media Indonesia Amin. Ya. gitu. Jadi ayo kita ramaikan bareng-bareng ya, syukur-syukur bisa menang ya gitu kan. Dapat hadiahnya juga dan inilah yang kita butuhkan di ekosistem tulis dan baca ya. Eh, Walaupun memang mungkin kesempatannya ada di Medium yang itu platformnya platform luar negeri. Sejujurnya Mbak Dipa ya, saya tuh pernah dikontak sama Kompasiana. Gitu. Mereka bertanya, Mas, Kompasiana itu perlu dikembangkan apanya sih, gitu kan? Perbandingannya dengan Medium tuh apa? Gitu kan. Saya kasih data banyak. Ini yang harus diubah, ini yang harus nggak ada gitu kan. Apalagi gitu kan keunggulan Medium dan segala macam. Rekomendasi saya kayaknya cuma jadi laporan mereka aja, gitu kan. Nggak diimplementasikan sama sekali. Nggak Mungkin ada energi mungkin mungkin. satu ya, mungkin satu yang diimplementasikan mereka mulai bayar penulis itu aja. Itu pun mungkin juga bayarnya juga nggak apa nggak benar-benar maksimal. Itu. Jadi ya saya tetap di sini ya, tetap di Medium. Iya. Mungkin itu teman-teman untuk malam ini. Terima kasih untuk waktunya. Mbak Dipa juga terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman besok Senin. Selamat istirahat, selamat eh, merencanakan aktivitas lagi. Sampai jumpa di pekan depan ya. Sampai jumpa di pekan depan. Kita ketemu lagi dengan narasumber lagi. Saya lupa pekan depan itu siapa. Saya intip dulu ya. Eh, Pekan depan itu, oh ada Mas Andi. Mas Andi Rian. Oh, Mas Ya, Andrian. dia juga eh, salah satu penulis favorit saya karena dia juga pecinta nulis panjang gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pekan depan punya waktu, silakan nimbrung di kumpul KBM seperti ini jam 8 sampai setengah 10-an seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih.
Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mas Bagus. Yuk, Terima kasih Thank you, bye. Mas. banyak. Mas bagus. Hmm.